السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita sadari bersama bahwasannya kita semua ini dulu tidak ada di dunia ini. Banyak manusia yang merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini, sampai dia lupa kalau dulu dia tidak ada di dunia ini. Dan sebentar lagi dia juga akan menghilang dari dunia ini. Hadirin yang mulia, sebelum kita di dunia ini ada ayah kita. Sebelum ayah kita di dunia ini ada kakek kita. Sebelum kakek kita di dunia ini ada kakeknya lagi, kakeknya lagi, kakeknya lagi. Sampai pernah suatu ketika ada satu masa, ada satu zaman di mana tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini. Hadirin yang mulia, nah terus kita kok bisa ada di dunia ini? Ceritanya bagaimana? Ceritanya dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang manusia dari tanah. Menciptakan seorang manusia yang bernama Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia yang malaikat-malaikat takjub melihat beliau. Karena Nabi Adam itu ganteng, tinggi, besar. Nggak kayak kita ini, Pak. Kecil-kecil, nantuan pisan. Tambah malih tas kelange, Pak. Masya Allah. Hadirin yang mulia, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah. Kemudian dikirim oleh Allah ke dunia ini. Itulah asal muasal seorang manusia.
Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan anak cucu Nabi Adam. Dua, karena Nabi Adam istrinya Nabi Adam melahirkan anaknya kembar. Pasangan. Sampai akhirnya menjadi sebanyak pada hari ini. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, kurus, kering seperti layang-layang. Ada yang gemuk, pendek seperti bola. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang pesek. Ada yang laku nikah, ada yang belum laku-laku. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan bermacam-macam. Dari bentuknya saja sudah berbeda. Hadirin yang mulia, rizkinya pun Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan berbeda-beda. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan pas-pasan hidupnya. Dan itulah kehidupan yang paling nikmat di dunia. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau doa untuk keluarganya, untuk anak cucunya diberi rizki yang pas-pasan. Dikatakan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau berdoa kurang lebihnya, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutah. Ya Allah, jadikanlah rizki anak cucuku itu quta, rizki yang kecukupan. Kekurangan juga tidak, kelebihan juga tidak. Cuman seleranya manusia ini senengannya lebih. Padahal lebih itu tidak enak, Pak. Kita ukuran bajunya L, pakai ukuran XXL. Itu bentuknya saya tahu betul. Betul. Urusan klambi paham, urusan duit betul paham lho. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang melimpah ruah. Rizki yang begitu banyak sehingga dia kebingungan menghabiskannya. Itu juga ada. Ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rezekinya, Masya Allah, betul-betul ngepres hanya untuk bisa menyambung nyawa saja. Ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Tidak ada seorang pun yang mencarinya kalau dia tidak ada. Tidak ada seorang pun yang menangisinya kalau dia meninggal dunia. Ini kehidupan yang paling enak itu seperti itu, Pak. Nggak ada manusia yang kenal. Dikhususi nggak bisa. Ditaskil juga nggak bisa. Nggak ada yang kenal, gimana mau ditaskil? Dia ada di mana, tidak ada seorang pun yang memberitakannya. Hadirin yang mulia, ada manusia-manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga manusia-manusia menghormatinya, manusia-manusia mencintainya, manusia-manusia mengeluh-elukan kedatangannya. Yang menjadikan siapa? Allah. Didamel kali Gusti Allah, dibikin oleh Allah. Keadaan manusia itu berbeda-beda. Hadirin yang mulia, untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semua ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan manusia dari tidak ada menuju ada, yang menjadikan manusia dari tidak ada menjadi hidup di dunia ini. Dulu kita tidak ada,
kemudian dihidupkan oleh Allah. Untuk apa? Kita hidup di dunia, dikasih nasi, dikasih kopi, dikasih istri, dikasih rezeki. Ternyata hadirin yang mulia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekedar menciptakan kita begitu saja. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan kita kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak. Liyabluwakum, ternyata Allah berkehendak untuk menguji kita semuanya. Semua, tanpa terkecuali. Tiang Magetan, tiang Boro, tiang Ngawi, tiang Surabaya, tiang Jakarta, sugih, melarat, ganteng, elek, rabi, ora payu rabi, gadah anak, mboten gadah anak. Sedaya menungso, asal jenenge menungso, dia berakal, dia balik, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak dengan menguji manusia ini. Allah berkehendak ingin melihat ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian, kata Allah, ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia diuji dengan keadaannya masing-masing. Yang dijadikan jomblo oleh Allah diuji. Apakah di dalam kejombloannya dia amalnya, amal terbaiknya seorang jomblo apa tidak? Apakah selama dia jomblo dia maksiat kepada Allah apa tidak? Apakah aturan-aturan, batasan-batasan di dalam agama dia jalankan dalam kehidupannya apa tidak? Nanti yang menikah juga diuji oleh Allah. Apakah dia menjalankan agama dengan sebaik-baiknya dalam pernikahan apa tidak? Apakah dia berakhlak dengan istrinya dengan akhlak terbaik apa tidak? Apakah dia mendidik anak-anaknya dengan akhlak terbaik apa tidak? Hadirin yang mulia, yang Allah jadikan miskin, itu juga ujian. Ketika miskin, dia menjadi penyabar yang terbaik apa tidak? Orang yang kaya juga diuji oleh Allah. Apakah dia menginfakkan hartanya dengan cara yang terbaik apa tidak? Yang bodoh diuji oleh Allah. Apakah dia mau mencari ilmu yang terbaik apa tidak? Yang cerdas, ilmunya banyak, diuji oleh Allah. Apakah dia mau menyampaikan ilmunya dengan cara yang terbaik apa tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, makanya kita rasakan. Kita ini lunggah-lungguh, ngopi, udut. Hidup saya damai. Damai itu ujian, Pak. Hidup saya ruwet, Pak. Ruwet itu ujian. Hidup saya hari ini bahagia, Pak. Bahagia itu ujian. Bahagia ujian, susah ujian, duit banyak ujian, gak punya duit ujian. Nggak punya utang ujian, punya utang lebih ujian lagi. Maka ini harus kita rasakan. Mana Pak ujian nggak kerasa kok? Nggak kerasa bagi yang tidak merasakannya. Ini di belakang kita ini ada malaikat raqib atid yang selalu mencatat amal kita dan nanti akan disuankan kepada Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqib, malaikat atid, mereka menyiapkan catatan amal. Nanti dilihat, ketika miskin ngomel enggak? Ketika miskin curhat di WhatsApp apa enggak? Duh Gusti, duit Gusti. Nah, ini nulis itu WhatsApp. Nah, ini kita yang benar-benar lulus ujian nih. Ketika dia miskin,
Dia tundukkan pandangannya. Apa dia memperhatikan kehidupan orang-orang kaya? Karena ketika kita diuji miskin, kemudian kita nih ngelihatin orang-orang yang kaya, julitin orang-orang yang mobilnya baru, duitnya banyak, gagal ujian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita renungi kehidupan kita pada hari ini. Sudahkah kita beramal dengan amal yang terbaik? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman liyabluwakum ayyukum ya'mal. Allah tidak berfirman, aku ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang beramal. Tidak. Ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang amal, siapa yang terbaik. Hari ini kita ini alhamdulillah, alhamdulillah sudah amal. Tapi amalnya ini bukan amal sing diusahane paling apik. Amal sak keneke. Urut 3 hari daftari. Mangke begini jam 10 bengi. Dugi-dugi langsung turu saat dari subuh menilang. Ya ternyata namine urut sak keneke. Kita sholat, Allahu Akbar. Saking tawajuhe mboten krasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pada salat cepet men. Mulai takbir nglamun terus cepet. Terus kaya sedanten kula panjenengan sami, kita semua ini hari ini alhamdulillah itu sudah amal. Tapi amal ini mu amal sing sak keneke. Mboten ngamal yang terbaik. Mboten ngamal yang diusahakan minim dari kesalahan, minim dari kekurangan. Lah nek amal niku amal sak keneke, dikhawatirkan mboten ditampi kalih Gusti Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah bercerita, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu punya 2 orang anak. Putranya banyak, tapi yang diceritakan di sini adalah kedua anaknya Nabi Adam. Siapakah nama anaknya? Yang pertama Qabil, yang kedua Habil. Nah, Qabil ini keahliannya di dalam pertanian. Macul, tandur, matun, geruk, sakan-sakan ini sing bertaninya bener si Qabil betul. Masya Allah, buatin kuyonawan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil ini adalah putranya Nabi Adam yang keahliannya dalam pertanian. Dan putra yang kedua yaitu Habil, ahli peternakan. Ing wedhus, mendo, sapi. Hadirin yang mulia, maka suatu ketika Nabi Adam diberi wahyu oleh Allah. Adam, itu kedua putramu suruh korban untuk saya. Wis tak wae wedhus, wis tak wae sawah, tak wae tanduran, gelem korban kanggo aku ora? Dijajal oleh Gusti Allah nih. Maka mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habil ini mencarikan kambing yang paling baik, paling lemu, paling ageng, paling mulus, paling resik. Duh Gusti, niki wedhus kula sing paling sae kula korbanaken meligi murni kangge jenengan. Hadirin yang mulia, Qabil dia berpikir, lah yang tandur saya kok, yang nanam saya, yang nyirami saya, yang mupuk saya, Gusti Allah teko-teko kok ndela korban iki karepe piye? Ini cara bahasanya Qabil ini kalau terjemah bahasa Mboro kan tadi ngene. Malah saya korban kok
untuk Allah untuk apa les? Sing bosok-bosok akeh Gusti Allah. Akhirnya pari gabuk, kemudian buah-buahan yang busuk, dia niatkan korban untuk Allah. Akhirnya apa yang mulia? Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Sing tenanan korbane kangge Gusti Allah ditampi, yang korbannya sekenanya ditolak oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungi kehidupan kita ini. Sudahkah kita beramal dengan sebaik mungkin di dalam posisi kita? Posisi kita sebagai orang yang kaya raya, sudahkah kita mengeluarkan infak terbaik kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Seandainya awake dhewe alhamdulillah nang mau infak. Kalau kota amal masjid Pak. Dan Jumat lewat, kalau golekne sing wis lewat sing kira-kira tuku permen ra kena lebokne, masyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak perlu dengan infak kita. Allah itu tidak perlu dengan sholat kita. Allah itu tidak perlu dengan dakwah kita. Bukan perlu Gusti Allah dengan awake dhewe. Dengan kinten Gusti Allah niku perlu sumbangan. Akhirnya sak kenake kados tukang ngamen diparingi Rp100 matur suwun. Allah itu pengen menguji hambanya, ayyukum ahsanu amala. Maka kita belajar apa-apa yang terbaik untuk Allah. Insyaallah hadirin. Salat yang terbaik. Salat yang terbaik bagaimana? Disiapkan. Sebelum azan sudah persiapan sholat. Dari rumah wudu, 1 dituntaskan, 2-nya dituntaskan. Sholat sunnah di rumah, jalan ke masjid pelan-pelan sambil zikir. Sampai masjid, tahiyatul masjid. Terus nunggu imam, kali zikir, ngaus Quran. Mungkin sholat Allahu Akbar, kroso sama teku hati. Dan ini bagian saking ahsanu amala. Usaha paling saya sholatnya. Mungkin urusan khurut, belajar kan ini bu. Belajar paling apik. Paling apik minimal ya waktunya genep tenang. Jenenge Pak 40 dino nih jenenge. Nanti mungkin hari ke-35 sudah saya markas. Nanti laporan sama orang markas. Pak Ustaz, ini kalau nggak cepat diwaksi nanti keluyuran semua ini, cepat diwaksi. Tanggal 37 untuk ingrione piyambak-piyambak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita rubah. Harus kita perbaiki kehidupan kita ini. Pokoknya ini urusan kali Gusti Allah, pilih nih paling saya. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya supaya kita ini mau dan ada semangat untuk amal yang terbaik? Kalau kita ini tahu hasilnya mengamalkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kerja dunia niku sing metenteng kalih boten, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak, itu gajinya nggak jauh beda. Orang yang nukang serius dengan nyukang nggak terlalu serius, ya paling gajinya beda-beda 50.000, 100.000. Itu kalau dunia itu serius dengan nggak serius itu bedanya nggak terlalu banyak. Tapi ini aku, masya Allah, beda betul. Orang yang puasa sekedar puasa dengan puasa karena Allah beda. Orang puasa yang puasa sekedar perutnya saja dengan yang puasa sekalian mulutnya beda. Orang yang puasa mulutnya dan hatinya juga tawajuh hanya kepada Allah, selain Allah nggak dipikirkan, beda. Dan perbedaan derajat di surga itu satu derajat dengan derajat yang lain itu bedanya seperti bumi dengan langit. Ini satu derajat.
Ini derajatnya kalih, ini derajatnya tiga, sekawas, gangsal, mboten karu-karuan. Sami-sami mireng ning bayan, sing teng wingking kali ngajeng benten. Sing teng ngajeng melek kali film benten. Sing mirengne kali sing ditasil jumeneng benten. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir 1000 kali dengan zikir 1001 kali itu di akhirat perbedaannya luar biasa. Nah, orang baca tasbih sekali aja dibikinkan oleh Allah pohon yang udah ngelilingi 70 tahun nggak selesai. Nah, kalau tasbihnya 2, kalau tasbihnya 3, kalau 4, kalau 33, kayak apa pahalanya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini usaha rasakan keagungannya pahalanya agama. Kita ini amal sholat wis. Nah, Bapak tenanan-tenanan mboten oleh bawon mon. Sholat ini mboten oleh bawon wis swarga. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kalih rakaat tok. Jenengan sholat kalih rakaat pinten menit, Pak? Berapa menit kita sholatnya? 3 menit, 4 menit. Nah, sak sholat-sholatnya paling 10 menit wis metenteng lho. 10 menit saja pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mengamalkan agama, enggak usah agama yang besar-besar. Mengamalkan agama nyapu masjid. Ikhrajul kumamah minal masjid muhuru khuril ain. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan sampah dari masjid adalah maharnya bidadari. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama itu hasilnya besar sekali. Amalan yang kecil hasilnya besar sekali. Amalan sholat yang khusyuk dengan yang tidak, bedanya luar biasa. Makanya kita belajar menghadirkan hasil dari amal agama. Insyaallah ya, biar kita ini ada kesemangatan untuk menjadi yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kali, kalau kita ini pengen ada kekuatan untuk menjadi yang terbaik, ngepake awake kangge Gusti Allah. Cara yang kedua, dan ini paling penting, adalah kalau dalam hati kita dipenuhi cinta kepada Allah. Orang itu kalau cinta, mesti usaha yang terbaik untuk yang dia kasihi. Kita ini mau menikah dengan seorang wanita yang sudah kita idam-idamkan sejak lahir. Umpamane, pokoknya bayi lahir kudu dadi bojoku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti akan tanya dengan orang-orang sekitarnya. Itu fulanah itu kesukaannya apa? Dia itu sifatnya bagaimana? Enggak suka kalau diapain, sukanya diapain? Dikasih hadiah apa? Kehidupannya diteliti semua. Biar apa? Biar menjadi laki-laki yang terbaik di mata kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai supir-supir terkenal saking senengnya teng bojone ditulis teng truk. Aku rela injak kopling supaya engkau bisa shopping jadi. Sampai sing blok oli ngono lho, sayang kali bojone. Ini ku utangane entek-entekan. Nah, kita ini katanya orang iman. Katanya cinta kepada Allah. Kok untuk Allah rongi pripun, Pak? Ini menunjukkan cinta kita kepada Allah itu enggak serius kita di sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita wujudkan dalam hati kita. Rasa cinta kepada Allah. Keluarkan makhluk dari hati kita, masukkan keagungan Allah di dalam diri kita. Insyaallah. Orang itu kalau sudah keagungan Allah, kecintaan kepada Allah telah menguasai hatinya, telah menguasai dirinya, maka dia tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting Allah ridho kepadanya. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disuruh berhenti dakwah. Disuruh berhenti dakwah oleh orang-orang Quraisy. Muhammad, eneng wis nggon rusuh tok ning donya iki. Berhenti
berhentilah, sudah, nggak usah engkau mencaci Tuhan-Tuhan kami. Berhentilah. Maka hadirin yang mulia, apa yang dikatakan baginda Nabi? Aku tidak akan pernah menghentikan perjuangan ini sampai Allah memenangkan perjuangan ini, atau aku hancur gara-gara memperjuangkan agama ini. Siap dengan? Saya itu siap hancur untuk agama? Sudah sahabat-sahabat patanggulan mohon Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah, maka beliau rela hancur dirinya. Sing penting Gusti Allah ridho, ajur ora apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang sahabat tertombak dadanya. Tertombak dadanya. Apa yang beliau katakan? Fustu wa rabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Tuhannya Ka'bah, sukses oleh Allah, berhasil oleh Allah, korban paling sae kangge panjenengan. Orang itu sudah dikuasai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mati malah bangga karena sudah berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kita penuhi hati kita dengan cinta kepada Allah. Insyaallah mulia. Dan bagaimana supaya hati kita ini penuh dengan cinta kepada Allah? Kalau kita ini rasakan kebaikan Allah kepada kita. Hadirin yang mulia, satu-satunya yang berbuat baik, satu-satunya yang memberi tanpa minta imbalan sama sekali, cuman satu, yaitu siapa? Allah. Selain Allah itu berbuat baik itu ada maksudnya semuanya. Orang tua saya itu Pak, Masya Allah, baik banget sama saya. Dan mereka itu tulus dari hati mereka yang paling dalam. Tidak. Nggak ada manusia tulus itu nggak ada. Manusia itu berbuat sesuatu mesti menginginkan imbal baliknya. Manusia ini adalah makhluk yang senang langgeng di dunia. Dan dia sadar dia nggak bisa langgeng, yang bisa meneruskan kehidupan di dunia siapa? Anaknya. Maka hadirin yang mulia, orang tua itu lihat anak sebagai orang yang melanjutkan hidupnya. Maka dia korban mati-matinya seorang popo. Sing penting anakku urip, nerus nih uripku. Jadi ada imbal baliknya. Orang memberi sedekah sama kita, orang memuliakan kita, kasih duit kita, itu ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya nggak mau Pak. Loh itu Pak, saya itu ikhlas karena Allah. Iya. Karena Allah itu berarti minta imbalan kepada Allah. Dia memandang ridho Allah lebih mahal daripada keringat saya. Ridho Allah lebih mahal daripada uang yang saya korbankan. Maka uang saya keluarkan gak apa-apa. Yang penting Allah imbal balik. Gak ada manusia itu berbuat sesuatu gak ada imbal baliknya, itu gak ada. Yang ada cuma satu, yaitu siapa? Yang kasih makan kita tanpa minta imbalan, yang ngasih hidup kita, yang menggerakkan jantung kita, yang memberikan kesehatan kita, yang gratis ambekan pinten-pinten tahun tentunya. Sini niku. Allah tidak minta imbalan apapun. Hadirin yang mulia. Maka orang itu kalau sudah merasakan seperti itu, hatinya akan dipenuhi cinta dengan Allah. Maka hadirin yang mulia, kita belajar cinta dengan Allah. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi merasakan kebaikan Allah, merasakan pemberian Allah. Itu kalau kita hidupnya masih di sekitarnya anak, sekitarnya istri, sekitarnya orang yang kenal, niki mungkin mboten ndang ngrasa. Rumangsane sing apik niku maratuwane. Rumangsane sing apik niku bojone. Rumangsane sing apik niku kancane. Padahal yang baik siapa? Maka kita ini perlu tinggalkan kampung halaman. Pergi ke daerah-daerah yang manusia tidak mengenal kita. Tidak ada seorang pun yang belas kasihan kepada kita. Di saat itulah kita tidak ada yang kita kenal. Yang kita kenal cuma satu, yaitu lihat mereka mungkin lebih kosong. Wah ternyata yang sayang sama saya cuma Allah. Kok ternyata yang lainnya nggak ada ternyata. Ini kosong tenan nih sampai ini tinggalkan kampung halaman. Perjuangan agama, naik gunung, turun gunung, nyebrang lautan dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan. Wah ini mungkin kosong. Karena yang gelibek wonten boro nih ngeten niku. Akhirnya rumangsane niku sing apik kancane, sing apik dulure, sing ngamuk kancane, sing ngamuk dulure, akhirnya mumet terus.
Kita ini saat ini mumpet karena kedangun buat tentang hubub nih Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang niat belajar mengenal Allah, belajar cinta kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang terbaik amalnya, silahkan daftarkan nama. Allah. Mari yang mau berangkat 1 tahun untuk menuju Tentakel di belakang. Mari yang akan berangkat. Dan ini dibersani Pak kali Gusti Allah. Ayo jajal kawula kuwi dijak nglakoni agama sing ngadeg sapa? Mari Pak. Ngeten iki dibersani kali Gusti Allah. Sing ngadeg awak, kali sing ngadeg ra diwingking benten. Monggo Pak. Yang mau berangkat 1 tahun kumpul dengan Ustaz Maimun, Ustaz Taslim di belakang sebelah utara. Suatu ketika Rasulullah SAW bercerita mengenai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka langsung ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, doakan saya termasuk orang itu. Ya, kamu termasuk dia. Maka lihat orang berdiri, belok-belok, pulau. Sahabat kok gak ukasah, kayak seorang kalah cepet deh. Jadi tiang ngadeki kalah ini loh. Ini aku membuatkan angka dengan kaji Nabi. Ini aku yang ngadeki kalah. Terus yang membuatkan ngadeki berikut. Sangel nih Pak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Mari Pak. Selanjutnya yang mau berangkat ke negara jauh. Itu ITB yang mau berangkat negara jauh, alhamdulillah. Jamaah yang ke Mekah Madinah beberapa hari yang lalu sudah sampai ke Madinah. Masya Allah. Mari Pak. Ini selanjutnya akan kita berangkatkan lagi jamaah ke Mekah Madinah dan juga Asia, Brunei Darussalam, Malaysia dalam beberapa hari ini. Silakan Pak untuk mendaftar ke tim Taskil negara jauh. Syaratkan nama kita yang pernah sudah ke India, Pakistan, Bangladesh. Mari Pak menuju ke tim Taskil negara jauh. Begitu juga yang akan ke India, Pakistan, Bangladesh untuk menuju ke tim Taskil di belakang dengan Pak Abdullah, Pak Samsudin. Monggo Pak, yang belum Pakistan, Bangladesh untuk berangkat ke IPB. Monggo. Mari Pak. Dan selanjutnya jamaah yang cash 4 bulan 40 hari. Ini keluar cash 4 bulan 40 hari langsung ke belakang Dantes Taskil dengan waktu Qadir. Monggo Pak. Ini kita akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.